Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listina Winidingrum dari Prodi Akuntansi Universitas Terbuka Jakarta. Kali ini saya akan membawakan sebuah gagasan yang berjudul Bersama Melawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa Sukoharjo yang saya hormati dan seluruh warga Sukoharjo serta para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan mahasiswa Universitas Terbuka mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Sukoharjo yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara penyuluhan bersama melawan COVID-19. Hadirin yang terhormat, pasti seluruh warga Sukoharjo sudah tak asing lagi dengan COVID-19. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Serve Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, dan SARS atau Serve Acute Respiratory Syndrome, hingga kematian. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang, gagang pintu, dan permukaan meja. 3. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembelakuan pemberantasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh kita semua adalah: saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya sebanyak 23,59% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi.
Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun, kita semua juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita terinfeksi virus corona, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau mengikuti ibadah di hari raya. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah termasuk benda-benda yang sering disentuh. Hadirin yang berbahagia, ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Walaupun virus COVID-19 ini mematikan, namun kita dapat mencegah dan mengobati karena sudah banyak juga presentase kesembuhan penyakit COVID-19. Jadi, mari kita sama-sama melakukan antisipasi agar keadaan kembali normal seperti sedia kala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Demikian himbauan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.